Jadi insya Allah kalau melihat dari perkembangan yang ada ini prosesnya mengkerucut kepada dekatnya perubahan. Makzulnya Jokowi itu keniscayaan dan waktunya dekat dengan semakin cawe-cawenya, semakin percaya dirinya, semakin otoriternya yang menggambarkan sebetulnya itu kepanikan dirinya. Terpenting itu adalah masyarakat sudah bisa membedakan antara hak dengan batil. Itu yang harus disambut. Ya, jadi pendukung-pendukung kebatilan itu, ya mereka nampak kelihatan malu-malu gitu ya. Partai-partai besar itu, dia tahu dia mendukung dalam keadaan posisi memang terdolimi atau memang terpaksa, tapi secara moral. Ya. Kalau saya perlu sebut partai-partai yang pendukung itu, baik dari Golkar ataupun dari PAN ataupun dari P3 atau yang lain-lain, itu tidak mempunyai percaya diri berhadapan dengan masyarakat untuk membela. Ya. Gitu ya, kalau melihat saya mah semakin dia ugal-ugalan, itu semakin cepat untuk proses jatuhnya. Gitu, seperti kasus-kasus perubahan politik itu begitu. Gitu. Dan sekarang Jokowi dan rezimnya sudah ugal-ugalan. Apalagi dengan kemarin kasusnya Gibran ya. Nah, Gibran itu juga. Orang sudah bicaranya aduh. Nah, Gibran itu kotak Pandora, gitu ya. Karena ada kasus Gibran meledak gitu kemana-mana. Saya kira ini nanti tinggal bagaimana mengolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita nih yang barusan saja masih ada di tempat yang sama di Gedung Juang. Tadi kita mengikuti acara dari petisi 100 pulihkan kedaulatan rakyat. DPR minta makzulkan Jokowi segera. Saya ingin berbincang-bincang ini di sini ada tokoh besar kita dua. Ada Pak Rizal Fadila dan ada Prof Doni dari Surabaya. Pak Rizal dulu deh. Ya, Pak Rizal, kalau misalnya kita berpikir ya, ini untuk semua ya, masalahnya kita kan kalau melihat kondisi yang sekarang impossible sekali untuk bisa memakzulkan Jokowi. Kira-kira saya minta pendapat dari Pak Rizal sendiri. Biasa satu perubahan tuh dimulai dari impossible, tapi jadi possible gitu kan, bahkan nanti menjadi sesuatu yang surprise. Biasanya begitu kalau perubahan itu. Bahkan ketika seperti keputusasaan memuncak, disitulah sebetulnya terbuka pintu untuk waktunya, gitu ya. Seperti orang berlari ada namanya dead point. Dead point itu titik mati. Dia putus asa. Tapi sebetulnya kalau dia teruskan dia menang gitu. Jadi insya Allah kalau melihat dari perkembangan yang ada ini prosesnya mengkerucut kepada dekatnya perubahan. Makzulnya Jokowi itu keniscayaan dan waktunya dekat dengan semakin cawe-cawenya, semakin percaya dirinya, semakin otoriternya yang menggambarkan sebetulnya itu kepanikan dirinya, gitu kan, atas kondisi yang ada. Mbak Ida, gitu. Untuk Prof Doni yang kita sendiri tahu beliau itu ada di FTA, seniornya FTA dan sebuah guru besar juga. Yang jelas saya ingat pesan beliau, kalau bisa kamu jadi lem, itu selalu yang saya ingat. Kamu jadi lem di antara sekian pergerakan gitu loh. Ketika itu pergerakan menjadi satu, itu bukan tidak mungkin akan menghabisi atau menumbangkan Jokowi. Bagaimana Prof? Ya, terima kasih. Sebetulnya saya bukan Prof, lebih pasnya provokator. Oh, itu sama dong ya. Baik, jadi saya dari FTA, Forum Tanah Air. Kami punya 10 tuntutan kepada rezim manapun, kepada siapapun yang akan memimpin di negara ini. Salah satunya yaitu tentang kedaulatan rakyat harus kembali kepada rakyat. Prinsipnya seperti itu. Dan beberapa juga ada yang hak recall. Rakyat bisa merekol dewan agar kita punya hak dan menilai bahwa apabila perwakilan kita tidak baik, kita bisa merekol. Bukan hanya partai, selama ini kan hanya partai yang bisa merekol, tetapi rakyat bisa merekol.
menyambung tadi pertanyaan yang di awal bahwa apabila kita melihat bahwa menang dahulu atau tidak mungkin dahulu, kita nggak akan mungkin bisa jalan karena kita patok bahwa ini adalah ibadah. Allah tidak akan mempertanyakan apakah ini menang, berhasil atau tidak, tetapi kita ingin sebagai semut Ibrahim, kita ada di mana, mungkin itu yang akan ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Terima kasih. Apalagi gini, saya ingin bicara tentang ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Jokowi yang sampai mungkin besok ya, Pak. Kamis. Sampai Ya, hari besok. Kamis besok kan, sampai Kamis itu ini akan deadlock apa tidak gitu loh. Ya, Masalahnya kan dari sekian persidangan kayaknya Ya. sia-sia. Ya, saya kira mediasi deadlock itu hal yang biasa dan akan masuk ke persidangan normal gitu, majelis hakim lagi. Jadi di situ hikmahnya masyarakat bisa ikut masuk gitu, bisa ikut masuk, menyaksikan, bahkan bisa berpartisipasi juga kan dalam prakteknya gitu. Berbeda dengan mediasi. Kalau mediasi tertutup gitu kan. Jadi kemungkinan besar itu deadlock besok dan akan masuk ke ruang baru, yaitu proses jawab menjawab, replik duplik, kemudian pembuktian nanti. Nah itu finalnya sebenarnya adalah ketika agenda pembuktian. Karena sampai saat ini Jokowi melalui kuasanya juga yang dia klaim tidak pernah bisa menunjukkan ijazah aslinya. Maka kemungkinan besar juga sampai nanti pembuktian dia tidak bisa membuktikan. Dan itu berarti rakyat menang. Rakyat menang. Bahwa Sekarang di sini ada Om Lim. Saya ingin tanya Om Lim, terkait dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu sudah sangat kritis. Kalau menurut saya sih sudah ada di ujung tanduk kita ya. Terutama nasib kalau buat kami sih melihatnya sudahlah ini hancur-hancuran tahun besok itu gitu loh. Kalau misalnya masih dilanjutkan oleh rejim sekarang. Nah, Om Lim sendiri melihatnya seperti apa? Dimakjulkan apa mungkin seperti yang tadi dikatakan, ditumbangkan atau digulingkan atau seperti apa? Kalau misalnya mau melalui secara kita sopan, etika kan nggak mungkin ya Pak? Ya, harusnya seperti apa gitu loh? Saya ingin menyatakan bahagia. Terpenting itu adalah masyarakat sudah bisa membedakan antara hak dengan batil. Itu yang harus disambut. Ya, jadi pendukung-pendukung kebatilan itu, ya mereka nampak kelihatan malu-malu gitu ya. Partai-partai besar itu, dia tahu dia mendukung dalam keadaan posisi memang terdolimi atau memang terpaksa. Tapi secara moral, ya. Kalau saya perlu sebut partai-partai yang pendukung itu, baik dari Golkar ataupun dari PAN ataupun dari P3 atau yang lain-lain, itu tidak mempunyai percaya diri berhadapan dengan masyarakat untuk membela. Ya. Saya contohkan saja, misalnya di daerah Sumatera Barat, mengapa orang dulu berbondong-bondong mendukung, katakanlah sebut Prabowo? Karena Pak Prabowo waktu itu memusuhi atau memerangi Pak Jokowi. Tetapi sekarang tentu tidak, maka mereka berbalik arah karena jelas Prabowo itu mendukung rezim yang dianggap bermasalah. Jadi kalau ditanya dimazulkan atau memazulkan itu hal gampang, semua bisa dilakukan, masyarakat sudah tinggal tunggu waktunya. Karena melawan satu kebenaran itu tidak mudah, saya kira itu. Buat Prof, saya maaf balik lagi ke Prof Doni. Karena kebetulan jarang ya kita ketemu, beliau juga ada di Surabaya. Balik lagi Prof, kondisi Surabaya sendiri. Baik, di tiap-tiap daerah memang beda karakteristiknya. Dengan di Solo, dengan di Jogja, Bandung dan Surabaya. Khususnya Surabaya ini memang unik. Terakhir karena memang dia sebagai barometer politik di Indonesia. Apabila di Surabaya ini, karena dianggap Surabaya ini membara, maka akan terjadilah barang itu. Sehingga saya melihat bahwa para aparat itu melihat bahwa itu tidak boleh terjadi. Sehingga seperti yang kita lihat beruntun itu, begitu kejadian yang Pak Gatot di sana ada demo Omnibus Law itu dihabisi semua. Sehingga kami merubah perjuangan, kami terus bergerak, tetapi kita punya strategi sendiri. Di daerah kita terus komunikasi, Madura, Situbondo, Jember dan lain-lain. Insya Allah
apa yang terjadi ini adalah kita hanya menjalani saja. Kita berharap Allah yang memberi given. Ini karena makar Allah lebih hebat dari makar mereka. Kita menunggu itu saja. Kita balik lagi ke Jakarta ya. Iya, karena memang barometernya semuanya harus ada di Jakarta gitu. Ketika Jakarta meledak, semuanya akan meledak. Jakarta motornya ada 2. Bismillah, seperti yang tadi bergelora ya. Ucapan Pak Rijal membakar kita. Kitalah menjadi pembakar, tapi pembakar semangat gitu loh, bukan pembakar ban. Ya. Pembakar semangat agar seluruh rakyat mau fight, mau bersatu. Ini yang saya sedikit sedih, rakyat masih sulit untuk bersatu. Gitu. Harus ada lem yang kata Pak Prof bilang, harus ada lem yang bisa menyatukan itu semua. Nah, semoga ini kita bisa lem dengan semuanya dalam waktu dekat, bisa menggelinding seperti bola salju, nyampelah di DPR. Mungkin itu ya. Ya, saya kira kita harus berjuang. Berjuang itu kan dengan soft yang rapih gitu. Kalbunianum marsus, agar seperti benteng yang sulit ditembus. Kan begitu. Jadi rakyat ini kita galang bersama menjadi satu soft yang rapi. Berarti ada yang di belakang, ada yang di tengah, ada yang di depan gitu kan. Nggak bisa kita berharap gitu kan rakyat awam berada di depan, nggak mungkin. Pasti akan ada kelompok-kelompok tertentu yang punya visi dan punya juga potensi untuk menjadi pemimpin dari pergerakan ini. Saya kira itu nggak banyak. Imam itu kan satu gitu kan, yang lainnya lebih besar. Jadi itu saja. Insya Allah sebetulnya suasananya sudah suasana ingin berubah, dan suasananya sudah suasana ingin Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Gitu. Suasananya sudah ke sana. Hanya tadi gitu kan lebih banyak dalam posisi yang di soft belakang. Gitu. Tinggal sekarang yang berada kita di tengah dan di depan, gitu kan, bagaimana bisa menarasikan, gitu kan, tentang bahwa ini sudah waktunya loh, gitu. Dan ini sebentar lagi beri optimisme juga, gitu kan, kepada seluruh rakyat bahwa harapan itu sudah dekat tercapainya. Masih ada, harapan itu masih ada. Sangat terbuka, gitu ya. Kalau melihat saya mah semakin dia ugal-ugalan, itu semakin cepat untuk proses jatuhnya. Gitu, seperti kasus-kasus perubahan politik itu begitu. Gitu. Dan sekarang Jokowi dan rezimnya sudah ugal-ugalan. Apalagi dengan kemarin kasusnya Gibran ya. Nah, Gibran itu juga. Orang sudah bicaranya aduh. Nah, Gibran itu kotak Pandora, gitu ya. Karena ada kasus Gibran meledak gitu kemana-mana. Saya kira ini nanti tinggal bagaimana mengolah, mengartikulasikannya menjadi kekuatan bersama untuk akhirnya sampai juga Jokowi itu nggak akan kuat menghadapi aspirasi perubahan rakyat. Ada Pak Omni mau itu lagi. Sedikit. Jadi sekali lagi pendek bahwa kita bangsa Indonesia ini harus punya semangat yang sama untuk penyelamatan Indonesia. Intinya penyelamatan Indonesia. Karena kerusakan ini sudah terlalu jauh. Jadi kita tahu membangun itu lebih susah dan lebih lama daripada meruntuhkan. Meruntuhkan itu bangunan cukup hanya sehari, tapi membangunnya tidak cukup 10 tahun, 20 tahun. Oleh karena itu niat daripada penyelamatan ini adalah tetap melakukan edukasi kepada masyarakat. Ini yang saya kira harus didengar para tokoh, para guru-guru kita yang sudah menganjurkan itu. Ini penyelamatan ini. Jadi kita tidak usah dipolarisasi, diadu-adu antara yang setuju pemilu atau tidak pemilu. Kalau menurut saya semangatnya saya lihat sama. Jadi yang pemakzulan atau oposisi ini pun karena merasa sedih terhadap penghancuran oleh rezim ini. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya faktanya memang terlalu kuat, ya Pilpres memang menjadi satu tujuan. Jadi kita jangan mempertentangkan, karena pendukung capres yang luar biasa banyaknya ini, itu mereka juga prihatin terhadap kehancuran bangsa ini. Maka kita semangatnya satu, penyelamatan, jangan salah, malah kita terpolarisasi. Saya kira mungkin itu. Ya. Iya, karena apa? Penyelamatan dari rezim yang sangat berbahaya ini jauh lebih penting untuk dipercepat.
satu hari yang dihabiskan ini bisa membuat peraturan-peraturan yang sangat merugikan. Oleh karena itu jangan saling curiga kita antara yang itu. Saya kira mungkin itu. Ya. Sedikit mungkin. Ya. Baik, sedikit mungkin elemen-elemen bangsa ini perlu merekatkan diri. Ada tiap-tiap elemen, tiap-tiap individu untuk menjadi lem karena banyaknya aktivis, banyaknya kelompok ini bermain sendiri. Nah, perlu ada yang mengorganisir, menyambung itu. Kembali kepada Gibran, saya pikir sebaiknya diselesaikan saja. Pak Jokowi, kita pengen Pak Jokowi menjadi bapak bangsa, turun dengan baik tanpa ada keributan di nasional. Kita siap untuk menurunkan Pak Jokowi dengan konstitusi. Asal Bapak bersedia. Terima kasih. Ini perbincangan sih cukup seru ya, tapi kayaknya udah banyak ya, bapak-bapak masih punya kepentingan yang lain. Yang jelas kita tetap bergerak bersama, hilangkan kecurigaan, satukan tekad, satukan visi dan misi, lepas semua jubah kebesaran kita, satukan, rekankan dan libatkan di setiap gerakan, karena kita tidak tahu momen itu kapan terjadinya. Itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.